Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin mengajak berwisata spiritual dan mengenal sejarah, di mana di sebuah candi yang bernama Gedong Songo. Gedong Songo ini adalah sebuah candi yang berada di daerah Bandungan, Kabupaten Semarang ya. Dan ini sebuah candi yang memang dulu berlatar belakang Mataram Hindu abad ke-8 dan ditemukan oleh Sir Thomas Raffles ya. Nah, ini kita lihat keagungan dan nuansa spiritual yang memang ada di candi ini. Nah, ini adalah candi pertama yang bernama Candi Gedong 1 ya. Candi Gedong 1 ini terdiri dari beberapa rangkaian stupa. Nah, kenapa dinamakan Gedong Songo? Karena di situ ada 9 gedong. Gedong di sini ada bangunan gitu ya. Di sini sebenarnya ada 5 gedong 5 ya, sampai gedong 5 saja, dan setiap gedong ini ada beberapa stupa atau bangunan yang memang di situ diperuntukkan untuk beribadah. Nah, candi ini adalah candi peninggalan Hindu ya. Jadi untuk Mataram Hindu tempo dulu. Dan ini adalah candi yang memang sangat bagus karena sudah mulai pemugaran. Di sini auranya luar biasa. Aura di sini bukan dalam arti adalah aura yang wingit atau apa, tetapi aura spiritualitas yang bertujuan untuk mendekatkan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, di sini rasanya tenang. Tenang di sini adalah tenang yang membawa hati ini bisa kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan karena ini adalah tempat ibadah, jangan sekali-sekali mengotori dengan tindakan-tindakan yang tercela ya. Karena di sini malati atau mungkin kualat, karena memang di sini ada tempat suci bagi agama Hindu dan tidak boleh dikotori. Jika memang ada yang mengotori dengan tindakan-tindakan yang tidak senonoh, akan terjadi malati. Banyak orang yang pacaran di sini pasti diyakini tidak akan langgeng, ataupun jika bertindak kotor di sini, baik melakukan apa, asusila ataupun apa, maka diyakini tidak akan langgeng. Nah, maka berhati-hatilah ya. Nah, setelah melewati Candi Gedong 2 satu kita menuju Candi Gedong 2. Di Candi Gedong 2 ini kita akan melewati Sendang ya. Sendang itu, dan nanti kita juga akan melewati banyak sekali tempatnya. Nah, di sini memang butuh kekuatan fisik. Memang di sini adalah bukan sebagai olah spiritual tapi olahraga. Memang kita digembleng rogone, digembleng rosone untuk wujud rasa syukur kita kepada Gusti Allah, dan sebagai penghormatan kita pada leluhur yang sudah membangunkan suatu bangunan yang luar biasa dan sangat presisi dan sangat bagus. Inilah yang namanya Candi Gedong Songo. Nah, kita berada di Candi Gedong 2. Di sini ada satu bangunan utama yang memang di sini sangat-sangat bagus Sebenarnya di sini ada beberapa tempat ya, tetapi memang di situ sudah kondisinya sudah hancur, dan ini adalah bangunan utama, dan memang di kanan kirinya itu dibangunkan ada sisa-sisa batu yang memang dulu dari bangunan utama. Nah, itu dengan latar belakang Gunung Ungarannya sangat bagus. Nah, ketika kita mulai masuk ke dalam bangunan gedung ini, di dalam candi ini kita diberikan pembatas Kalau zaman dulu tidak ada pembatas. Mungkin zaman dahulu masih bisa masuk ya dengan berbagai latar belakang keinginan, tetapi mungkin karena banyaknya perusakan dan tindakan yang tidak semena-mena di dalamnya, maka diberikan batasan pengunjung ya. Dan memang di sini ini sekali lagi ini adalah tempat ibadah.
dan auranya adalah aura spiritualitas dan tidak boleh dikotori dengan tindakan-tindakan yang sifatnya adalah asusila. Bagaimanapun, tempat ibadah itu adalah tempat ibadah. Apapun kepercayaan kita, kita hormati sebagai wujud syukur kita kepada budaya leluhur yang memang sudah menciptakan sebuah bangunan yang sangat indah di atas langit. Nah, inilah yang namanya Candi Gedong 2 ya. Nah, setelah Candi Gedong 2 kita menuju Gedong 3 ya. Jadi ada beberapa rangkaian di sini. Memang ini adalah sebagai pos ya. Pos yang paling bagus karena di sini adalah tempat untuk istirahat. Dan di sini ada tiga rangkaian candi yang memang satu tersusun rapi dan bagus. Dan salah satu alasan kenapa orang zaman dulu mendirikan candi di atas ketinggian, karena semakin tinggi tempatnya adalah semakin dekat dengan penciptanya. Dulu seperti itu, memang diperuntukkan dengan tujuan yang mulia seperti itu. Tetapi memang tidak sepenuhnya diyakini, karena memang semakin tinggi lokasi, semakin hening, maka semakin kita bisa tenang dalam beribadah. Nah, candi ini ada 3 ya. Gedong 3 ini ada 3 dan 4 bangunan utama ya. Di sini memang ada 3 rangkaian candi, satu sama lain saling terhubung. Nah, di sini memang auranya sangat kuat ya. Dan memang aura ini adalah aura spiritualitas, di mana kita, agama apapun, kepercayaan apapun, ketika kita mendekati ruangan ini rasanya tenang sekali. Auranya sangat besar dan sangat luar biasa. Makanya di sini banyak sekali orang yang ngalah berkah, walaupun di sini adalah tempat ibadah. Nah, disitulah kita mendapatkan ataupun ketenangan batin yang sangat indah di tempat ini. Assalamualaikum, kita berada di Candi Gedong Songo. Ini candi ketiga dari 9 rangkaian candi, dan ini bisa jadi base camp ya, base camp di satu rangkaian Gedong Songo. Di sini ada stupa. Ini bagus, nuansa spiritualnya tinggi. Lihat di sini ya, ada 3 stupa, 1 di depan, 2 di kanan kiri. Nah, ini setelah tadi melewati Gedong 1, Gedong 2, ini yang ketiga. Nah, bisa untuk direkomendasi untuk wisata spiritual di sini ya. Oke. Bagi orang yang belum pernah ke sini, tentu tidak akan bisa mengiling-iling ya banyaknya stupa dan candinya. Yang sering kesini pun kadang juga tidak pernah bisa iling ini posisinya di mana, walaupun ada dokumentasinya. Inilah kehebatan dan keagungan Candi Gedong Songo. Dan diyakini sebenarnya masih ada candi lain yang sangat besar stupanya, tetapi tidak terlihat oleh mata. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Nah, ini kita memasuki area kawah Belirang yang berada sebelum Candi Gedong 4. Nah, di sini Belirang ini luar biasa nih. Bagi jenengan yang punya penyakit kulit, buang sial, ataupun punya sesuatu yang bisa menyebabkan penyakit kulit ataupun mungkin penyakit batin, jenengan bisa berkungkum di sini, bisa melepaskan dan bisa mendapatkan kenikmatan duniawi yang berupa air panas. Tapi harus hati-hati karena memang ini adalah Belirang, bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Makanya jenengan harus hati-hati dan paham arah mata angin, di mana udara itu membawa asap kemana. Jika tidak pas jenengan menghirup, nanti akan terhirup dan menyebabkan gangguan pernafasan. Nah,
kita sampai di Gua Belerang ya. Nah, Belerang. Oke. Ini air panas. Air panas. So. Berada di tempat keluarnya Belerang ya, di Gunung Songong. Ini bagus sekali. Jika punya penyakit kulit, beredam di sini. Nah, ini jika punya beredam, bagus buat finansial juga. Nah, kini kita berada di Candi Gedong 4 ini sebenarnya ada 2 rangkaian candi yang berada terpisah ya sebelah kiri, dan di sini auranya luar biasa. Beberapa kali putrone Mbah Mul terusir oleh seperti penolakan. Di sini ada sesuatu yang mengusir kami, seolah-olah jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini. Dan ini memang beberapa kali dirasakan oleh putra Mbah Mul ya. Dan di sini Mbah Mul tidak bisa berkata apa-apa ya. Di sini luar biasa, dan memang seolah-olah ini privat. Kita di Gedong 5. Nah, nggih. 9 stupa, stupane dihitung nggih. Backgroundnya bagus ya. Langsung Gunung Karan, sana Rawa Pening ya, keren ya. Candi terakhir tapi kok Gedong 5 ya. Ya bagus, siap. Nah, kita turun. Setelah kita naik-naik di candi terakhir Gedong 5 ya, ada beberapa rangkaian candi. Nah, kalau ingin wisata dengan latihan fisik ya di sini. Oke. Dari 9 bangunan ini jelas dikatakan kenapa Candi Gedong Songo, walaupun di sana ada 5 rangkaian bangunan candi ya Lea. Dan ini adalah peninggalan adiluhung bangsa dan orang Timbal dulu yang memang menjadi leluhur-leluhur kita, yang patut kita lestarikan sampai akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.